of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar Medan Laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar Medan Laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Ini adalah sebuah robot tempur darat pasukan Rusia. Terlihat jelas bahwa drone darat atau robot darat ini membawa senapan mesin di atasnya, atau mungkin juga senjata peluncur granat AGS-17. Kemudian, lagi dan lagi, ketika sudah ditemukan posisinya oleh pasukan Ukraina, maka yang pertama kali akan dihadapi oleh robot tempur darat ini adalah senjata tradisional Ukraina, yaitu drone kamikaze FPV. Dan bisa Anda lihat, di lokasi ini, yaitu di sekitar kota Avdiivka, tidak hanya satu robot yang ditemukan oleh drone intai Ukraina, tapi dua unit robot, yaitu ini dan ini. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana masing-masing robot itu dihantam menggunakan satu unit drone kamikaze FPV. Dan karena robot pertama masih belum hancur, maka ditambah satu unit FPV lagi untuk memastikan bahwa dia benar-benar KO dan tidak berfungsi lagi. Kemudian video berikutnya dikatakan ini adalah dokumentasi hantaman dari bom FAB-500 terhadap gedung tempat persembunyian pasukan Ukraina di Chasiv Yar. Bisa Anda lihat, sebenarnya kualitas kamera drone intai Rusia sudah cukup jernih dan detail. Namun sayangnya, pengambilan gambar yang dilakukan oleh para operator drone-nya yang kadang-kadang bikin kita geleng-geleng kepala. Kembali, skenario klasik terjadi. Di bawah ini adalah sebuah BMP-3 Rusia yang masih dalam keadaan mulus karena baru saja keluar dari dealer. Entah apa yang menyebabkan para krunya meninggalkan mainan baru mereka ini. Setelah ditinggalkan, ya tentu saja drone bomber Ukraina kemudian datang menghampiri, memasukkan granat M67 buatan Amerika ke dalam ruang internalnya, dan kemudian membakarnya. Kenapa kok tidak direbut saja, Min, alias dievakuasi saja? Pastinya ada keinginan atau pikiran seperti itu. Namun opsi dihancurkan lebih dipilih. Mungkin karena tidak mungkin untuk dievakuasi, karena posisi ditinggalkannya mainan-mainan ini berada di posisi berbahaya atau di posisi area pertempuran.
Ini adalah jalur kereta api yang melintasi sungai di wilayah Kurakovo di Provinsi Donetsk. Dikatakan, pasukan Ukraina menggunakan jalur ini untuk lalu lintas logistik mereka. Dan lihat apa yang dilakukan oleh pasukan Rusia terhadap jalur kereta yang menyeberangi sungai ini. VKS menenggelamkan jalur kereta api itu menggunakan FAB-500. Sungguh mengerikan. Skenario berikut ini mungkin menjadi gambaran kesekian kalinya mengenai betapa berbahayanya drone kamikaze FPV di medan laga. Dalam video ini bisa Anda lihat bagaimana drone FPV Ukraina menghancurkan 2 unit Sishanut jarak pendek Tor M2 Rusia. Bisa Anda lihat bagaimana Tor M2 pertama berasap setelah terhantam FPV. Kemudian di dekat Tor pertama, ternyata ada Tor M2 kedua yang kemudian juga disikat menggunakan FPV. Namun, hasil akhirnya tidak diketahui. Tapi, kemungkinan besar ia sama dengan Tor pertama, yaitu berasap dan akhirnya harus pensiun selamanya dari medan laga. Drone-drone FPV ini benar-benar harus segera ditemukan obatnya, karena kalau tidak, aset-aset strategis bisa terkuras olehnya. Pada video ini, dikatakan ini adalah dokumentasi hantaman dari FAB-1500 VKS Rusia terhadap tempat persembunyian pasukan Ukraina yang ada di kota Krasnohorivka, Provinsi Donetsk. Dan seperti biasa, apapun targetnya, FAB adalah jawabannya. Kemudian kembali, drone kamikaze FPV Ukraina beraksi. Kali ini bisa Anda lihat, targetnya adalah sebuah howitzer tarik D-30 era Soviet. Bisa Anda lihat bagaimana operator drone FPV Ukraina dengan tenang menargetkan posisi sensitif dari howitzer D-30 Rusia ini. Dan tentunya dengan hantaman seperti itu sudah cukup untuk membuat D-30 Rusia itu pensiun selamanya dari medan laga. Di titik ini dikatakan adalah posisi dari tempat persembunyian pasukan Ukraina di desa Urozain, Provinsi Donetsk. Kemudian bisa Anda lihat, boom dan boom, 2 unit FAB-500 dikirim VKS Rusia ke lokasi itu. Bisa Anda lihat bagaimana FAB pertama tepat menghantam lokasi itu, sementara yang kedua terlihat meleset. Tentunya dengan hantaman seperti itu, apapun yang ada di dalamnya pasti menjadi butiran debu. Sebuah BMP-3 Rusia menginjak ranjau ketika melintas di sekitar kota Novomikhailivka di Provinsi Donetsk. Sebenarnya klip ini sedikit hardcore, namun kami potong beberapa bagian yang berbahaya jika ditampilkan di YouTube. Dan hasilnya, tentu saja BMP-3 Rusia itu langsung menjadi kembang api setelah menginjak ranjau dan mengalami hujan artileri.
Grup FPV Sparta, yang merupakan grup FPV pasukan DNR atau Donetsk People Republic, merilis video yang menunjukkan bagaimana drone FPV mereka mengakhiri riwayat dari sebuah tank T-64BV Ukraina yang ditinggalkan oleh para krunya. Bisa Anda lihat, cukup dengan 2 unit FPV, T-64 Ukraina itu langsung menjadi api unggun. Dan tentunya akan menjadi besi tua di medan laga. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan sawerannya pada Selasa 2 April kemarin. Terima kasih untuk Om Yari Saputra, Om Najmuddin, Om Merkovong, Om Andrew Joe, Om Bernard, dan Om Comanches. Tentunya ini sangat berharga bagi kami agar terus semangat memberikan kabar terbaru dari garis depan Ukraina. Dan kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Rabu 3 April 2024. Berikan komentar Anda.